Kami punya kebutuhan anak-anak juga untuk uang jajan ke sekolah. Demi anak-anak saya 4 orang, saya harus rela berjalan, merantau sampai di tempat itu. Awal-awal saya pikirnya dengan perjuangan saya sebagai seorang mama, saya pergi di situ, pulang saya punya anak-anak pasti tidak ada yang menangis lagi. Tidak ada yang melihat orang kalau lewat ini mau makan makanan yang jajan, mereka juga pasti beli seperti itu. Tapi apa yang saya dapat di sana, saya tidak bisa bayangkan. Ternyata saya bukan seperti yang saya kira. Saya tahu dari bapak cerita cerita kalau mama di sana, mama dipukul, siksa, jengkel kalau misalnya kalau suatu saat kalau beta ada dengan mama pasti bisa pukul itu majikan. Sampai mati pun saya akan tetap tunggu itu keadilan. Setiap hari dapat pukul, badan semua mandi darah, tapi saya tidak pernah bersuara apa-apa. Saya mau ke Malaysia untuk mencari keadilan. Halo Bapak Mama, saudara semua, saat ini Kadong lagi ada di Yo TV dalam acara Suara Muda. Beta mau cerita tentang kisah pilu dari saudara-saudara kita pekerja migran di Malaysia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kisah pilu ini diangkat dalam rangkaian reportase mendalam media online BBC Indonesia. Dalam laporan berseri awal Maret lalu, BBC Indonesia menggambarkan betapa menderitanya warga NTT yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Mayoritas para pekerja ini berasal dari desa-desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Saudara semua, pengeksporan tenaga kerja ilegal ini tidak dilakukan langsung dari NTT. Para pekerja ini dibawa dulu ke Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Nah, saudara semua, di dalam laporan itu, Batam digambarkan sebagai surga perdagangan manusia. Wow, saudara semua, ini sangat-sangat mengerikan sekali buat Katon. Sebenarnya sudah ada badan atau lembaga yang mengatur tentang tenaga kerja migran ini, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Seharusnya badan ini menstop eksploitasi yang dilakukan oleh mafia perdagangan manusia. Tapi sayang, apa yang mereka lakukan ini masih jauh dari apa yang Katong harapkan. Masih jauh dari apa yang Katong ekspektasikan selama ini. Ternyata eksploitasi perdagangan yang dilakukan oleh para mafia ini masih terus berjalan hingga sekarang. Salah satu laporan yang paling mengejutkan Katong semua sekaligus membuat Katong itu miris, yaitu dari laporan BBC yang mengatakan bahwa betapa banyaknya para tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di negeri orang. Tercatat dari tahun 2014 hingga tahun 2022 sudah ada 704 orang yang pulang ke NTT tanpa nyawa alias sudah meninggal. Artinya 80 pekerja meninggal per tahunnya. Rata-rata setiap pekan 1 sampai 2 jenazah pekerja migran yang kembali ke NTT di dalam peti. Saudara semua, itu sangat mengerikan sekali buat Katong semua ketika mengetahui fakta yang sebenarnya yang terjadi untuk para pekerja migran kita yang ada di luar sana. Ini menjadi catatan hitam yang harus Katong soroti bersama-sama. Biasanya para tenaga kerja ini ketika bekerja di Malaysia itu bekerja sebagai ibu rumah tangga atau bekerja sebagai
petani perkebunan. Nah, sampai sekarang itu permintaan tenaga kerja ilegal ini masih terus berdatangan. Hingga Februari 2023 terdapat lebih dari 66.000 peluang kerja informal yang datang dari Malaysia. Faktor utama yang menyebabkan kenapa masyarakat atau para tenaga kerja ini tergiur untuk bekerja di Malaysia adalah karena faktor ekonomi. Faktor kedua karena diiming-imingi dengan gaji yang besar, terus prosesnya mudah, dan intinya mereka tahu terima bersih saja. Ketika sampai di Malaysia, mereka itu tinggal bekerja saja dan mendapatkan bos yang baik. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak melewati jalur resmi karena biasanya mereka tidak memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga terpaksa mereka melewati jalur ilegal atau kadang terpaksa mereka ini diculik dan diperkerjakan di Malaysia oleh mafia-mafia yang mencoba untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Para mafia ini menyadari betul akan bisnis gelap mereka ini. Mereka menyadari betul bahwa besarnya keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga mereka berani untuk melakukan aksi ini. Biasanya agen penyaluran tenaga kerja di Malaysia memberikan uang sebesar 30-50 juta ke sindikat TPPO seperti di Batam. Kemudian mafia di Batam ini akan mengambil keuntungan lebih dari 50% dan memberikan sisanya 15-20 juta ke koordinator lapangan yang ada di provinsi. Uang yang diterima oleh para perekrut di lapangan ini kan tadi itu 15-20 juta. Nah, para perekrut lapangan ini kemudian memberikan uang tersebut itu sebesar atau paling besar 1 juta ke keluarga korban ini karena sudah mengizinkan anaknya atau istrinya atau keluarganya untuk bekerja di Malaysia. Biasanya para mafia ini bekerja dengan para oknum aparat ya, secara sistematis, terstruktur dan masif, sehingga sangat mustahil sekali untuk mengetahui bahwa terjadi penyeludupan atau perdagangan manusia ke Malaysia. Menurut laporan BBC Indonesia, ternyata ada 2 jalur yang digunakan oleh para mafia ini untuk melakukan perdagangan manusia atau menyeludupkan tenaga kerja migran ilegal ini ke Malaysia. Jalur pertama adalah melalui pelabuhan resmi dan yang melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Jalur kedua adalah melalui kapal atau perahu-perahu kayu yang menyeludupkan para tenaga kerja imigran ilegal ini ke Malaysia. Biasanya penyeludupan manusia atau perdagangan manusia melalui kapal-kapal atau perahu kayu ini sangat sulit sekali untuk terdeteksi. Sudah ketahuan kalau kapalnya mengalami kerusakan atau hancur karena garang atau terbakar. Nah, dari situlah Katom bisa tahu bahwa ternyata ada penyeludupan melalui kapal yang barusan mengalami kecelakaan ini. Proses penyeludupan atau perdagangan manusia ini terjadi karena ada kerjasama antara para mafia dan para oknum petugas ini untuk meloloskan para tenaga kerja imigran non prosedural ini ke Malaysia. Salah satu pintu resmi yang kerap digunakan oleh para mafia perdagangan manusia ini untuk mengirimkan calon tenaga kerja migran ke Malaysia ini adalah melalui pelabuhan Batam Center. Dalam reportase mendalam yang dilakukan oleh BBC Indonesia ini mengangkat salah satu korban sekaligus mantan tenaga kerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur, yaitu Mariance. Dia menceritakan bahwa di awal April tahun 2014 ada 2 orang yang datang. Orang ini mengaku bahwa mereka dari persekutuan doa. 2 orang ini mengatakan ke Mariance bahwa mereka mendapatkan bisikan dari Roh Kudus supaya Mariance ini untuk segera
berangkat dan bekerja di Malaysia. Nah, Mariance dan keluarganya tentu saja percaya akan apa yang diberitahukan oleh dua oknum ini. Hanya bermodal kartu tanda penduduk atau KTP saja, Mariance pun berangkat ke Malaysia. Namun kenyataannya terbalik. Setelah 3 minggu berada di sana, justru Mariance mendapatkan siksaan yang sangat kejam dari majikannya, hingga diselamatkan oleh pihak polisi pada akhir Desember tahun 2014. Ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi penderitaan dari para tenaga kerja migran asal NTT ini. Tangan itu setiap hari. Di muka saya itu dia sasaran. Ini, semua muka saya ini sasaran sampai telinga-telinga saya. Waktu itu saya bernapas itu saya tidak pakai hidung, saya bernapas pakai mulut. Karena hidung saya di dalam itu sudah tersumbat dengan luka. Dan saya kalau buka mulut itu tidak boleh lebar. Kalau lebar itu sakit sekali. Ini sakit sekali. Saya buka mulut harus pelan-pelan. Sebelum makan itu harus kasih basah mulut dengan air. Minum air dulu. Dan saya makan. Saya duduk dan makan, saya telan ini makanan. Saya kaget makanan ini dia keluar dari hidung turun ke piring. Itu yang saya kaget, hidung saya patah. Saya kaget, kenapa saya telan makanan bukannya masuk di perut tapi dia keluar dari hidung. Telinga-telinga saya ini kasih masuk itu korek telinga sampai patah di dalam. Sampai telinga-telinga saya ini berdarah. Karena dia panggil saya tidak dengar. Pertama kali itu telinga bagian kiri itu dia bengkak. Dia bengkak, dia lebar begini, saya juga kaget. Saya lihat telinga saya di kaca, dia sudah lebar dan dia warna hitam. Bukan telinga manusia lagi. Kalau dia sudah kering, lalu yang di kanan lagi sambung. Dia lebar dan dia warna hitam lagi. Tapi yang di bagian kanan itu, saya beruntung karena masih tertolong di rumah sakit, dioperasi. Jadi dia selamat. Kalau yang di bagian kiri tidak bisa dioperasi karena dia sudah kering. Yang terakhir, mulut saya terbelah itu terakhir dia alas ikat pinggang di tangan. Baru dia pukul saya. Itu mama kondisinya waktu di rumah sakit seperti itu? Iya. Dan ini bukan saja para tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur, tapi katong bicara tentang keseluruhan para tenaga kerja migran yang berasal dari Indonesia. Tentunya ini menjadi PR dan catatan buat katong semua. Sebagai keluarga harus benar-benar mengetahui betul kalau mau mengirim salah satu anggota keluarga kita yang mau bekerja ke luar negeri supaya mencari informasi yang valid, karena ini demi kepentingan keluarga katong semua. Harus tetap hati-hati. Di luar sana ada banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau para mafia yang siap mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengorbankan keluarga kita. Peace.